Pesan Vegapunk telah menggerakkan hampir seluruh faksi di One Piece mulai dari pemerintahan dunia yang semakin memiliki alasan kuat untuk melakukan pembersihan dunia. Kini Dragon mulai lebih banyak muncul daripada sebelumnya hingga para bajak laut dan marinir yang bersiap menemukan One Piece untuk diri mereka sendiri atau menghentikan orang lain agar tidak menemukannya, dan yang termasuk di dalamnya tidak lain adalah pria yang dikenal sebagai Pink Mamba yaitu Kapten Koby yang sekali lagi menegaskan tujuannya untuk menghentikan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Ini adalah sesuatu yang kita semua seharusnya sudah tahu akan terjadi, karena Koby telah memegang tujuan ini sejak awal cerita. Sekarang tentu saja impian terbesarnya adalah menjadi Laksamana Marinir. Namun sejalan dengan itu, menghentikan bajak laut kuat seperti Luffy adalah contoh lain bagaimana Koby mengikuti jejak Garp. Karena Garp adalah marinir yang mencoba menangkap Raja Bajak Laut terakhir selama beberapa dekade meskipun mereka saling menghormati satu sama lain. Dan Oda bahkan mengaturnya dengan memberitahu kita bahwa anggota Swords diizinkan untuk melawan Kaisar Laut tanpa harus meminta izin. Dan tentu saja Koby merupakan bagian dari anggota Swords. Namun kini yang ironis dari semua itu adalah pada suatu titik Roger dan Garp pernah bekerja sama melawan salah satu musuh terbesar mereka yaitu Rock D. Sebek, seorang individu yang tekadnya kini dijalankan oleh Blackbeard yang bukan hanya merupakan saingan terbesar Luffy di dunia bajak laut tetapi ia juga seseorang yang cukup sering berselisih dengan Koby khususnya seperti insiden Rocky Port, insiden Amazon Lily, dan bahkan peristiwa Hachinosu. Jadi menurutku sangat menarik untuk mempertimbangkan apa yang direncanakan Oda untuk orang yang akan menjadi masa depan Angkatan Laut, karena kita semua tahu bahwa Luffy pasti akan menemukan One Piece terlepas dari apa yang dilakukan Koby. Namun, tindakan Koby tetap akan berdampak saat kita menyelami lebih dalam kisah terakhirnya. Maksudku, kita sudah melihatnya di Hachinosu. Orang ini adalah anak didik Garp serta teman pertama Luffy yang ditemuinya saat berlayar dan mungkin dia juga merupakan salah satu karakter dengan perubahan kekuatan paling gila sejak awal cerita hingga sekarang. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, ini adalah karakter yang saya yakini diinginkan Oda dari kita. Sama seperti setelah kita membaca cerita One Piece, karena saat Koby mendengar mimpi Luffy ia mulai percaya pada mimpinya sendiri yang gila yaitu ingin menjadi seorang laksamana marinir sesuatu yang hampir mustahil bagi anak lemah dan kurus yang sedang membersihkan dek kapal bajak laut. Namun keyakinan Luffy dan sifatnya yang riang membuat Koby percaya bahwa mimpinya sendiri dapat tercapai. Dia tidak peduli seberapa besar usaha yang diperlukan, dan itulah yang Oda ingin kita rasakan ketika kita membaca cerita ini. Dia ingin kita menjadi seperti Koby dan mendapatkan motivasi untuk mencoba mencapai apa yang kita pikir mustahil. Itu adalah sesuatu yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Luffy, dia bahkan tidak takut mati selama dia mengejar mimpinya. Karena apa gunanya mimpi jika kita tidak berusaha untuk mendapatkannya? Itu semua membutuhkan kerja keras dan tekad. Jika tidak, maka mimpi itu tidak cukup gila. Dan sementara Luffy telah menunjukkan kecenderungan untuk bekerja keras dan dia juga sangat beruntung memiliki buah iblis dewa dan guru haki terbaik di seluruh dunia. Dan kombinasi hal-hal itulah yang menyebabkan dia ditakdirkan menjadi Raja Bajak Laut. Namun Koby berusaha menyamainya dengan tekad yang kuat dan dia melakukannya dengan sangat baik. Maksudku dia juga punya guru yang cukup baik yaitu Garp, tapi kita juga melihat bahwa dia menjalani kehidupannya sendiri. Bahkan setelah Garp melatihnya dengan menggunakan kapal perang Koby tahu bahwa ia harus bekerja 2 kali atau bahkan 3 kali lebih keras daripada orang lain untuk mencapai tujuannya. Dan itulah yang dilakukannya. Bahkan setelah perkelahian singkat mereka dan pasca Enies Lobby Luffy mengatakan kepadanya bahwa aku paham tapi harus ada batas seberapa cepat kamu tumbuh dewasa. Kau tahu, kamu mengejutkanku. Oda sengaja membuat kita menyadari bahwa Koby telah melampaui batas dari apa yang seharusnya mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dia adalah masa depan marinir. Dan itulah mengapa saya percaya Koby akan benar-benar berhasil menangkap Luffy sebelum ia menemukan One Piece. Tentu saja Luffy akan menemukannya pada akhirnya, tetapi yang ingin saya katakan adalah kalimat dari Koby di chapter 1122 ini bukanlah sekadar omong kosong. Ini seperti Oda sedang memberitahu kita bahwa keyakinan Koby akan semakin relevan seiring berlanjutnya kisah terakhir One Piece. Dia dan Luffy akan bertarung di suatu titik dan itu akan membuat perbedaan. Dan meski Koby telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa akhir-akhir ini, saya bahkan tidak akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Luffy akan benar-benar kalah dari Koby. Maksudku, bahkan di hari terbaik Koby itu akan menjadi hari yang buruk bagi Luffy saat ini. Jadi itulah mengapa saya mengklarifikasi bahwa dia akan ditangkap oleh Koby bukan dikalahkan karena ada banyak cara hal seperti itu bisa terjadi. Dan Luffy telah ditangkap berkali-kali sepanjang cerita mulai dari Alabasta, Thriller Bar, Amazon Lily, Whole Cake Island hingga Wano sehingga saya rasa tidak seorang pun dari kita akan terkejut seandainya hal itu terjadi di kisah terakhir One Piece. Dan sejujurnya, menurutku cara yang paling mungkin agar hal seperti ini terjadi adalah Luffy benar-benar membiarkannya terjadi dengan melakukan pertarungan palsu lagi seperti yang dilakukan keduanya di Shells Town. Karena momen itulah yang memungkinkan Koby bergabung dengan marinir pada awalnya. Mereka harus meyakinkan marinir lainnya bahwa mereka bukan teman. Jadi Luffy memancing Koby untuk berkelahi dan mereka saling memukul tepat di bagian kemaluan. Ini adalah salah satu momen pertama di mana Anda benar-benar mulai mempelajari cara Luffy benar-benar seorang jenius karena dia memahami orang dan kepribadian mereka. Dan kami bahkan melihat bagaimana itu membantunya benar-benar membebaskan orang. Dia tidak hanya menyelamatkan Koby dari bertugas di kapal Alvida,
tetapi dia juga menginspirasi Kobe untuk mengejar mimpi yang secara teoritis akan menyakiti Luffy di kemudian hari karena dia menciptakan musuh yang kuat dan dia bahkan membiarkan Kobe bergabung dengan marinir dengan cara meninjunya. Itu adalah pembebasan sejati yang pernah saya lihat, jadi bukankah masuk akal untuk mengakhiri momen itu dengan melakukan pertarungan palsu lagi di kemudian hari yang berakhir dengan keberhasilan Kobe menangkap Luffy setidaknya pada awalnya membuatnya tampak seolah-olah Kobe benar-benar mengalahkan salah satu bajak laut paling berbahaya di era saat ini. Akan tetapi seperti di Shellstone saya tidak berpikir Luffy akan memberitahu Kobe bahwa dia berpura-pura sebelumnya karena mereka harus menjualnya agar pertarungan itu tampak sah dan Kobe terlalu jujur untuk berpura-pura. Maksudku bahkan setelah pertarungan pertama mereka, Kobe tidak menyadari sampai setelah kejadian apa yang sebenarnya dilakukan Luffy. Dia cukup naif dalam hal itu, sama seperti saat dia tertipu oleh wanita yang meminta bantuan di Hachinosu yang kemudian menyebabkan Garp ditikam oleh Shiryu. Jadi menurutku Luffy akan memanfaatkan Kobe dengan membiarkan dirinya tertangkap sehingga dia bisa menyusup ke suatu tempat penting, mungkin seperti Mary Joyce kalau seandainya Vivi tertangkap atau semacamnya yang sudah diisyaratkan di chapter 1060 di mana Luffy ingin pergi ke Alabasta atau Mary Joyce untuk mencarinya, atau mungkin bahkan situasi Marineford kedua di mana semua orang datang untuk membantu menyelamatkan Luffy. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang akan kita bicarakan lebih lanjut dalam beberapa menit saja. Tapi pertama-tama, saya ingin membicarakan apa arti hal ini bagi karir Kobe di Marinir, karena jika Luffy ditangkap oleh Kobe, maka itu akan menjadi prestasi yang sangat besar bagi Kobe. Maksudku mengalahkan Joy Boy masa kini bahkan mungkin sepadan dengan nominasi untuk posisi Laksamana yang merupakan sesuatu yang diimpikan Kobe sejak awal cerita. Dan kini sebagian dari Anda mungkin berpikir meskipun dia masuk nominasi tapi tidak ada lowongan apapun di posisi Laksamana jadi bagaimana dia bisa dipromosikan. Dan begitu pula saya pikir banyak orang berasumsi bahwa Kobe akan menjadi Laksamana Marinir baru atau apapun yang tersisa dari faksi Marinir setelah perang terakhir berakhir. Jadi menjadi Laksamana cepat atau lambat mungkin agak mengejutkan bagi banyak orang, tetapi saya pikir kita semua perlu siap agar hal itu terjadi bukan hanya karena Kobe berhasil mewujudkan mimpinya tetapi juga Kizaru dan bahkan mungkin Fujitora bisa jadi akan segera disingkirkan. Sekarang Kizaru adalah yang lebih jelas bagi saya, karena kita telah melihat betapa bertentangannya dia selama alur cerita Egghead, dari melakukan tarian nikah, dipaksa membunuh teman-temannya, tidak ikut bertarung dalam waktu lama hingga mungkin memberi makan Luffy meskipun kita belum tahu pasti siapa orang itu. Ada banyak hal yang membuat kesetiaan Kizaru dipertanyakan, membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan meninggalkan Marinir dengan cara yang sama seperti Aokiji. Sekalipun dia tidak langsung menjadi pengkhianat, tapi dia mungkin akan mendapat masalah karena gagal dalam misinya. Maksudku, kalau kamu menghitung Sabaudi dan Marineford, secara teknis dia sudah membiarkan Luffy lolos untuk ketiga kalinya. Dan dia juga tidak pingsan di titik manapun selama pertarungan. Dia hanya diam saja dan mengatakan hal-hal seperti lukanya sangat dalam dan dia hanya ingin beristirahat. Ditambah lagi Anda harus berpikir Kizaru adalah satu-satunya dari 3 Laksamana Admiral yang masih berada di posisi aslinya. Mereka semua sudah melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik kecuali Kizaru. Jadi saya kira kita tidak perlu terkejut sama sekali jika Kizaru tidak lagi menjadi Laksamana cepat atau lambat. Fujitora telah berada dalam situasi yang sulit untuk beberapa waktu. Dia sudah dilarang memasuki pangkalan marinir oleh Akainu, dan selama referi dia hampir tidak melakukan apapun saat pasukan revolusioner menyerang. Dan ingatlah, dialah yang memastikan dunia tahu tentang kesalahan marinir dan bahkan menundukkan kepalanya di hadapan Raja Dressrosa. Dan yang kedua, kita sudah tahu kalau Kobe mengikuti jejak Garp, dan Garp selalu menolak kesempatan untuk menjadi Laksamana karena dia akan berada di bawah kekuasaan naga langit. Kobe sudah sedikit condong ke arah itu dengan dirinya bergabung dengan organisasi Swords yang memberinya sedikit lebih banyak kebebasan dalam hal misi yang dijalaninya. Dan seiring ia terus melihat lebih banyak kejadian di dunia saya yakin ia akan mengerti mengapa Garp berpikir tentang hal-hal seperti itu, khususnya jika Luffy dan Kobe suatu saat bekerja sama seperti halnya momen Garp dan Roger yang mereka alami di God Valley. Saya bahkan bisa melihat semua ini mengarah ke momen saat Kobe menyadari bahwa dia hanya ingin menjadi marinir setelah Celestial Dragon tiada. Dan untuk alasan ketiga mengapa Kobe mungkin menolak ini saya hanya berpikir bahwa Kobe tidak sepenuhnya percaya pada versi marinir saat ini. Maksudku, Akainu memimpin mereka dan mereka sudah punya perselisihan besar saat di Marineford. Dan jika Kobe benar-benar menangkap Luffy saya pikir dia akan belajar atau mungkin secara inheren sudah tahu bahwa mengeksekusi Luffy bukanlah hal terbaik bagi dunia. Bahkan jika itu yang Akainu dan semua petingginya katakan kepadanya. Saya bahkan bisa melihat situasi di mana dia menolak promosi jabatan tersebut dan kemudian membebaskan Luffy setelahnya. Karena itulah yang benar-benar akan membebaskan dan menyelamatkan orang. Dan mungkin itulah yang Luffy harapkan akan dilakukannya selama ini karena hal itu akan memungkinkan Luffy menyusup kemanapun ketika dia disekap. Dan ini kembali pada apa yang saya katakan sebelumnya tentang alasan Luffy membiarkan dirinya ditangkap. Seperti apa untungnya sih dia ditangkap oleh Kobe? Maksudku kita sebenarnya sudah punya semacam kesamaan di sini yaitu ketika Roger menyerahkan diri setelah dia menemukan One Piece. Tetapi itu terjadi tepat sebelum dia akan meninggal karena suatu penyakit. Jadi hal itu belum tentu sama kecuali jika Anda menduga bahwa Luffy akan terkena penyakit, yang mungkin saja hal itu akan terjadi di masa depan.
Tetapi hal tentang Roger adalah bahwa hal itu memungkinkan dia untuk memulai era bajak laut yang hebat dengan mengatakan bahwa One Piece ada di luar sana. Jadi saya membayangkan situasi di mana Luffy juga menyerahkan diri dengan berpura-pura kalah dari Kobe yang kemudian akan membuatnya hampir mengakhiri era bajak laut besar dengan melakukan satu dari tiga hal. Dua di antaranya telah saya sebutkan sebelumnya dalam video. Yang pertama adalah membuat situasi seperti Marineford 2.0 di mana semua orang dari armada besar hingga negara sekutunya datang untuk menyelamatkannya. Yang kedua adalah dengan akhirnya memberitahu dunia tentang apa itu One Piece, bukan hanya sekadar fakta bahwa benda itu ada. Yang ketiga menyusup ke Impel Down atau bahkan Mary Joyce. Menurutku, ketiga hal ini masing-masing punya banyak manfaat dan mungkin ketiganya bisa terjadi di waktu yang bersamaan.